Shalom, sahabat Daily Wisdom. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang itu mencoba untuk menghindari luka, baik secara fisik maupun di dalam batinnya. Padahal kalau kita lihat di dalam realita kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya luka. Sewaktu kecil mungkin kita pernah bermain dan kemudian tidak sengaja tergores benda tajam, dan itu kemudian membekas sampai sekarang. Atau mungkin dalam perjalanan relasi kita, baik relasi dalam pasangan maupun relasi bersama-sama dengan keluarga kita pernah dilukai oleh mereka, padahal mereka sangat kita kasihi. Dengan kondisi yang luka dan tidak ingin dilihat oleh orang lain, pada umumnya orang akan lebih suka untuk segera menyembuhkan luka itu, menutupi bahkan menghilangkan bekas luka. Banyak hal yang dilakukan Bapak Ibu. Salah satunya adalah melakukan operasi atau ditutupi dengan baju, atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan seseorang rela untuk menempuh proses penyembuhan yang terjadi melalui serangkaian luka yang bahkan lebih menyakitkan daripada luka itu sendiri. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang timbul ketika proses amputasi kepada seseorang yang terkena pada infeksi yang berat. Kita bisa membayangkan bagaimana proses orang yang membutuhkan terapi untuk lepas dari kecanduan narkoba. Kita bisa melihat bagaimana ada seseorang yang harus berdamai dengan luka batinnya melalui proses konseling, dan proses itu adalah proses yang bisa jadi lebih melukai dibandingkan luka itu sendiri. Mungkin jauh lebih mudah untuk mati daripada hidup dengan sebuah kesadaran diri untuk merangkuh dan membereskan luka itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah manusia yang mencoba menghilangkan luka, Yesus malah melakukan hal yang sebaliknya, Bapak Ibu. Di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan para murid dengan tubuh yang terluka, Ia justru menyuruh muridnya yang kala itu sedang lemah iman, tidak percaya akan kebangkitannya. Ia berkata, "Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam luka lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Menarik sekali bahwa bagian akhir dari Injil Yohanes ini, yang kebanyakan penafsir berkata bahwa ini adalah bagian dari Book of Glory, buku kemenangan atau kemuliaan, itu justru menggambarkan tubuh Yesus yang setelah kebangkitan ini sebagai tubuh yang masih ada bekas lukanya, masih berlubang. Dan bekas luka yang baru saja ia terima, itu justru tidak buru-buru ia lenyapkan begitu saja. Tuhan Yesus justru mengundang muridnya untuk melihat lukanya, menyentuh lukanya, masuk ke dalam lukanya, dan menemukan Dia di sana. Masuk ke dalam luka Yesus dan menemukan iman yang sejati. Gambaran ini seolah-olah memberitahu kita sebuah perspektif kekristenan, bahwa Allah memang sedang mengambil dan memakai jalan luka untuk memberi kehidupan dan pemulihan bagi orang-orang sekitar, bagi seluruh umat manusia. Luka memang kadang mengucilkan kita. Kita merasakan kesendirian. Tetapi saat ini Yesus sedang mengundang siapapun yang terluka di depannya untuk datang kepadanya, bersekutu dan bersatu dengan lukanya. Sebab di dalam luka itu terjadi sebuah kesembuhan. Di dalam luka itu terjadi yang namanya pemulihan. Di dalam luka itu tersedia anugerah dan kekuatan bagi setiap mereka yang ingin berserah kepadanya. Dan Allah mungkin sedang berproses untuk menggunakan luka kita untuk menyembuhkan luka sesama di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati.